Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Semoga di pagi hari ini penuh dengan sukacita. Pasti dong Kak. Nah adik-adik, hari ini kita akan mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Dipersiapkan ya Alkitabnya dan kepada orang tua kami untuk mendampingi adik-adik sekolah minggu sampai selesai ibadahnya. Sekarang kita menyanyikan lagu dengan penuh sukacita, Holandak Dana. Ikuti ya adik-adik. Itu tadi lagu pertama, kita lanjutkan lagu pujian yang kedua yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Ayo kita bernyanyi dengan penuh sukacita.
sekalian, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum memulai ibadah kita, satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu, di mana pada pagi hari yang cerah ini Tuhan masih memberkati kami dimanapun kami berada saat ini. Kiranya Tuhanlah yang melindungi kami. Berkati juga kota Pematang Siantar Tuhan. Tuhan, saat ini kami menghadapi cobaan pandemi corona. Kiranya Tuhanlah yang memberkati para medis, berkati seluruhnya Tuhan, apa yang diperbuatnya supaya sembuh semua segala penyakit yang dihadapinya Tuhan. Berkati juga pendeta kami Tuhan yang telah akan menaburkan firman Tuhan dan dapat kami tuai di rumah kami masing-masing. Berkati juga orang tua kami Tuhan, berkati seluruhnya hamba-Mu yang ada di dunia ini Tuhan, supaya mereka dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sempurna. Terpuji nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuki acara ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Marilah kita membaca epistel pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Yesaya 63 ayat 11 sampai 14. Kita baca dengan responsoria. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa naik dari laut bersama-sama dengan gembala dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudus dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat penghentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Demikianlah epistel kita pada minggu hari ini. Amin. Untuk menyiapkan hati mendengarkan renungan hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1, Yesus lihat umat-Mu. Anak-anak kami sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab, tapi sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa, tundukkan kepala, tutup mata,
lipat tangan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur kehadirat Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bisa bersekutu dengan firman Tuhan dan melaksanakan ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhir. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Shalom untuk kita semua anak-anak kami. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat semua ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Mari kita buka Alkitab kita semua. Kita baca sama-sama. Kami akan memandu pembacaan dari sini. Mari kita ikuti dan baca dengan baik. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami dan adik-adik kami semua sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Minggu Pentakosta pada hari ini. Ada yang tahu apa artinya Pentakosta? Saya yakin banyak di antara kita yang tahu apa artinya Pentakosta ya. Pentakosta artinya hari ke-50. Pertanyaannya sekarang hari ke-50 dihitung dari mana? Kan begitu. Pentakosta hari ke-50 itu artinya dihitung dari
peristiwa bangkitnya Yesus dari kubur atau peristiwa Paskah. Jadi artinya kita merayakan Paskah pada tanggal 12 April yang lewat, dan dari Paskah kebangkitan Yesus sampai kepada peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu ada 40 hari, dan dari kenaikan Yesus ke Pentakosta atau turunnya Roh Kudus itu ada 10 hari, sehingga kalau dihitung dari Paskah atau kebangkitan Yesus ke hari Pentakosta atau minggu pada saat ini itu ada 50 hari. Itulah Pentakosta, itu adalah hari ke-50 yang dihitung dari kebangkitan Yesus dari kubur atau Paskah. Kemudian anak-anak kami semua, adik-adik kami, apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu? Jadi mari kita lihat dalam Alkitab kita ini. Saat itu katanya semua orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, mereka berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Dan ketika mereka berkumpul, maka datanglah bunyi dari langit, katanya seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka berada. Jadi kalau kita bayangkan misalnya seperti tiupan angin keras, kemudian setelah itu nampaklah bagi mereka semua yang berkumpul di situ ada turun dari sorga seperti lidah api yang bertebaran, katanya seperti itu. Dan lidah api itu adalah pertanda Roh Kudus. Apa bahasa Batanya Roh Kudus? Ada yang tahu? Pasti banyak yang tahu ya. Bahasa Batanya adalah Tondi Parbadia. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Abang juga yakin ada yang tahu. Bahasa Inggrisnya itu Holy Spirit. Lidah api itu adalah simbol atau gambaran untuk Roh Kudus. Makanya ada beberapa gereja yang simbol gerejanya adalah lidah api. Dan kemudian setelah lidah api itu datang bertebaran, maka penuhlah orang-orang yang saat itu berkumpul di suatu tempat di Yerusalem, mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan kemudian walaupun orang-orang yang di situ berasal dari banyak tempat, berasal dari banyak bahasa, tetapi mereka bisa saling mengerti. Jadi artinya walaupun berbeda-beda, mereka bisa saling mengerti. Adik-adik kami, anak-anak kami, apa kalian pernah melihat misalnya kalau ada kita katakanlah pertemuan antara negarawan atau pemimpin-pemimpin negara di dunia ini, mereka memakai alat yang dihubungkan ke telinga, atau kita katakanlah seperti earphone. Jadi artinya untuk apa itu? Jadi mari kita bayangkan misalnya Presiden kita Indonesia Jokowi mengadakan pertemuan dengan presiden-presiden atau pemimpin-pemimpin dunia, dan mereka tidak mengerti bahasa mereka satu persatu. Dan untuk mengatasi ini, misalnya ada pertemuan di Rusia, terus Jokowi datang ke sana, pemimpin negara dari Asia datang ke sana, dari Eropa, dari Amerika, dari Australia, dari Afrika. Lantas bagaimana mereka bisa saling mengerti? Misalnya bagaimana kalau presiden Rusia misalnya, siapa presiden Rusia ada yang tahu? Vladimir Putin misalnya berpidato di situ, padahal misalnya Pak Jokowi tidak mengerti bahasa Rusia, bagaimana caranya? Itulah fungsi dari alat yang dipakaikan di telinga, namanya translator atau dalam bahasa Indonesia penerjemah. Fungsi dari alat ini adalah jika misalnya Vladimir Putin berpidato dalam bahasa Rusia,
maka Jokowi juga akan mengerti bahasa itu dalam bahasa Indonesia. Jadi alat itu yang berfungsi sebagai penerjemah atau translator. Kurang lebih anak-anak kami, adik kami, seperti itulah Roh Kudus. Jadi mari kita umpamakan alat itulah, earphone itulah, translator itulah Roh Kudus. Orang banyak berkumpul di sana dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan asal yang berbeda-beda, dengan budaya yang berbeda-beda, tetapi semua yang berkumpul di sana juga bisa saling mengerti. Karena mereka bisa saling mengerti, makanya mereka bersuka cita. Itulah salah satu kehadiran Roh Kudus. Jadi artinya di mana Roh Kudus itu datang, di mana Roh Kudus itu tercurah, di situ manusia akan merasakan sukacita. Jadi pada peristiwa Pentakosta itu Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita sehingga kita bisa bersuka cita. Anak-anak kami, bagaimana supaya orang tua kita bersuka cita? Jadi kita sebagai anak-anak, bagaimana kita menaati orang tua. Dan anak-anak yang menaati orang tua adalah anak-anak yang dihinggapi oleh Roh Kudus. Jadi siapa di antara kita yang selalu membandel, selalu melawan sama orang tua, melawan sama bapak, melawan sama mama, melawan sama kakak, itu berarti tidak dihinggapi oleh Roh Kudus. Kalau tidak dihinggapi Roh Kudus, apa yang menghinggapi? Ya pasti bukan Roh Kudus, ya dihinggapi oleh iblis. Jadi artinya kita semua bagaimana supaya berperilaku bahwa kita dihinggapi oleh Roh Kudus. Jadi orang yang berbicara dengan sopan itu dihinggapi oleh Roh Kudus. Jadi orang yang berbicara kasar, berbicara yang tidak sopan itu dihinggapi oleh iblis. Siapa yang mau dihinggapi oleh iblis? Pasti nggak ada yang mau. Jadi kalau kita misalnya berbicara, bagaimana kita berbicara dengan sopan? Jangan sedikit-sedikit longor. Itu tidak baik. Itu dihinggapi oleh iblis. Itulah tandanya orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus. Makanya anak-anak kami semua, bagaimana kita supaya menjadi anak-anak Roh Kudus. Bagaimana kita menghindarkan diri jangan menjadi anak-anak iblis. Siapa orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus, maka dalam kehidupannya sehari-hari akan memunculkan, atau dari kehidupannya dia akan bisa menunjukkan buah-buah roh seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat 22, damai, kasih dan lain sebagainya. Akhirnya adik-adik kami, kita semua bisa dihinggapi oleh Roh Kudus kalau kita mau. Jadi orang yang baik berarti dia mau membuka hatinya supaya tercurah Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu tinggal di dalam hatinya, makanya dia berbuat baik. Jadi salah satunya seperti tadi, bagaimana menaati orang tua, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana membantu orang tua dalam pekerjaan sehari-hari, apa yang bisa kita kerjakan. Demikian firman Tuhan dari kami semua. Semoga kita sehat dan kita mengikuti ibadah dari rumah, tetapi jangan pula yang ada yang sambil tidur-tiduran. Kita mengikuti ibadah dengan baik, bisa aja duduk di apa? Di tikar, di karpet, di kursi, di sofa, asal jangan jadi seperti main-main. Jadi ibadah bukan main-main. Anak-anak kami semua, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa kami, yang menyapa anak-anak kami dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami bersyukur atas pencurahan Roh Kudus kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kami yakin juga bahwa Roh Kudus itu tercurah untuk semua anak-anak kami, sehingga perbuatan yang baik
bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak kami Tuhan, berkati para orang tua, berkati para guru-guru sekolah minggu, dan berkatilah Tuhan dunia ini. Kami bisa mengusahakan apa yang bisa kami usahakan untuk menghadapi pandemi coronavirus ini Tuhan. Apa yang bisa kami usahakan agar semakin sedikit korban karena coronavirus ini. Tuhan Allah Bapa kami mendoakan tempat kami di Pematang Siantar ini. Kami mendoakan negara kami Indonesia. Kami mendoakan dunia ini dan seluruh ciptaan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pandita. Semoga firman yang baru kita dengar dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Ingat untuk selalu berbuat baik dan melakukan perintah orang tua. Kita harus mendengarkan apa yang dikhotbahkan oleh Amang tadi. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1, Yesus sayang padaku. Anak-anak kami semua, mari kita menutup ibadah kita ini. Kita sama-sama meminta dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Nah adik-adik, bagaimana ibadah kita hari ini? Sukacitanya penuh kan? Dan semoga apa yang sudah kita dengarkan hari ini dapat menjadi pembawa sukacita untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan di rumah, ingat lakukan yang terbaik. Selamat hari Minggu, dadah.